Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa, tapi kok kurang bersemangat gitu ya. Luar biasa gitu ya. Sore hari ini kita mau datang lagi dalam kehadirat Tuhan dalam ibadah raya yang kedua. Kiranya kita mau siapkan hati kita puaskan kerinduan kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap hati kita semua. Mari kita mau siapkan hati kita masuk dalam ibadah raya yang kedua. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersiapkan hati kita. Kita mau nyatakan bahwa Yesuslah yang terindah dalam kehidupan kita. Tiada Allah yang lain seperti Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah
dimuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, syukur bagi-Mu Tuhan. Glory dan pujilah Tuhan. Terpuji nama-Mu Allah yang kudus. Haleluya. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang disembah pada malam hari ini Tuhan. Engkau hadir menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan sorak-sorai kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi kita mau katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, layak disembah. Kami naikkan sorak-sorai dan kami naikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerinduan kami. Dan hari ini kami mau bersuka di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Kiranya berikan sukacita, berikan semangat yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang terhebat buat Allah kita. Haleluya. Kita mau berikan salam satu dengan yang lain, katakan hari ini hari yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bersuka cita, amin. Haleluya. Kita mau katakan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah selamanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah
kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Hey, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Bapak Ibu Saudara sendiri kita mau nyanyikan terpuji. Dia menunjukkan kasih-Nya. Amin. Sebab Tuhan menyayangi. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dialah Allah yang luar biasa, amin. Karena Dia kekasih hati kita, amin. Yesus kekasih hatiku, kekasih jiwaku. Kita mau bergoyang untuk Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan satu-satunya kekasih jiwa kita. Lai 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 lai. Bergoyang boleh loh, ya. Jempolnya dikeluarkan boleh. Lai 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 lai. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Ku puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus ku kasih. Mari jempolnya lai 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 lai, hey lai lai lai, hey lai 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 lai, hey ya lai 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 lai. Yesus kekasihku, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
wabarakatuh. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kayaknya kalau lagu dangdut itu langsung ya, auranya langsung memanas gitu ya. Puji Tuhan, kita sudah naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita, mempersiapkan dengan tanah hati yang terbaik supaya firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita semua. Haleluya. Kita mau pujikan lagu Arti Kehadiranmu Bapak Ibu Saudara, di mana saya benar-benar merasakan lagu ini itu sungguh luar biasa ya. Dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Padahal dalam kehidupan kita itu tidak selalu enak terus ya. Tetapi lagu ini mengatakan bahwa penyertaanmu sempurna. Berarti dalam kondisi yang baik maupun tidak baik, semuanya sempurna karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita mau siapkan hati kita. Jalan buta terselami setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah untuk kasih-Mu. Besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan buta terselami setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan
saya haturkan kepada hamba. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Satu hal yang boleh kami yakini pada malam hari ini Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Mungkin kami tidak mampu menyelami pekerjaan tangan Tuhan sampai pada ujungnya, tapi satu keyakinan iman kami berkata selama kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, selama Tuhan memimpin langkah kami, maka badai sebesar apapun kami akan mampu melewatinya. Kekuatan ini bukan karena kami sanggup dan hebat Tuhan, tapi semata-mata karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terimalah nyanyian pujian pengagungan kami. Dan sebentar kami akan duduk diam Tuhan, bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba dalam segala kelemahan kekurangan hamba. Biarlah apapun yang hamba persiapkan dan perkatakan nantinya boleh sungguh-sungguh ada dalam kendalinya Tuhan. Agar setiap jemaat mampu diberkati dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar hidup kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Itulah yang menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Segala hormat pujian kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk rekan-rekan pujian penyembahan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, sehat semua. Puji Tuhan, amat ya. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau tadi kita di awal agak ada kendala teknis, penyesuaian karena hari ini nenek dari Mas Nunus yang biasa pegang LCD ini ya, neneknya dipanggil Tuhan sehingga Mas Nunus dari tadi pagi juga tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kita di ibadah pagi, sehingga ibadah sore juga sedikit ada penyesuaian. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi yang jelas mari kita juga nanti berdoa untuk keluarga Mas Nunus supaya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Baik semua, sehat? Puji Tuhan ya, sekalipun mungkin ada sedikit loyo-loyonya karena Indonesia gagal menang lawan Irak Bapak Ibu Saudara ya. Belum lagi Uber kita juga cukup runner up saja, enggak apa-apa ya. Biasanya lakon itu menangnya carry, cuman kok sampai carry kok menang-menang gitu ya. Enggak apa-apa, tetap dengan iman Bapak Ibu. Katanya Indonesia masih punya harapan Mas Gren ya. Kalau nanti di babak playoff itu bisa menang, nanti lolos bisa Olimpiade ya. Mungkin perlu Pak Ruli buat menyemangati Sintayong gitu. Bapak Ibu, saya tuh rindu begini loh. Antusiasme pendukung sepak bola itu begitu besarnya loh sama timnas kita tahun ini, kali ini ya. Nah, bagaimana kalau jemaat Tuhan itu juga antusiasmenya sebesar itu gitu loh ketika mencari Tuhan. Wah, indah pastinya. Ya, semangat gairahnya nonton sampai yang Indonesia lawan Uzbek itu Indonesia yang lawan Korsel itu sampai jam 3:30 4 pagi loh itu. Saya nonton soalnya sama anak saya Niel itu. Pas bagian babak adu penalti dia bangun jadi nonton sama saya. Ya, anak kecil sudah dilatih bapaknya untuk senang bola ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, antusiasme yang semacam itu harusnya kita miliki. Amin. Nah, ini ada kaitannya juga dengan tema kita di bulan ini mengenai takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata-kata takut akan Tuhan itu sudah sering kita dengar. Dari kita kecil kita diajar. Kalau Bapak Ibu Saudara Kristen, dari kecil dari sekolah minggu, kita sudah sering dengar kata takut akan Allah, takut akan Tuhan. Namun persoalannya, benarkah kita sudah memaknainya dengan benar? Oh, ini filenya belum berubah Mbak Dita, mohon maaf diganti dulu. Maaf Bapak Ibu ya, ya ini kendalanya kalau operator kita berhalangan, tak apa-apa kita mana dia? Minta waktunya sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Banyak iya, tak apa-apa ya Pak Yoto ya. Malah kekek loh saya di sini. Khotbah Minggu 2024 Mei. Iya. Nah, ini dia.
Nah, semoga sudah benar. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Nah, kita sudah sering dengar kata-kata takut akan Tuhan atau takut akan Allah ini. Ya, ayatnya ada di 1 Yohanes 3, 2-9, nanti kita akan baca. Tapi persoalannya begini Bapak Ibu. Apakah kita selama ini sudah memaknai rasa takut akan Allah ini secara tepat? Karena unik, kata takut akan Allah ini ada kata takut di dalamnya. Kalau Bapak Saudara tidak berhati-hati, maka kita akan salah memaknai kata takut ini. Bukankah takut itu sesuatu hal yang mengancam jiwa kita sehingga kita ada rasa gentar, ada rasa cemas, ada rasa khawatir, itu kata takut. Tapi kenapa takut akan Allah? Itu sesuatu hal yang justru harus dimiliki oleh orang Kristen. Nah, kita akan menggalinya bulan ini Bapak Ibu Saudara. Jadi takut akan Allah itu bukan sesuatu yang lahir dari rasa takut karena dosa. Dosa kita itu melahirkan rasa takut. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat, rasa takut atau kata takut itu pertama kali muncul di kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kemudian Allah mencari Adam dan Hawa, dan Adam berkata, aku mendengar langkah kakimu, kemudian aku merasa takut. Gitu. Jadi ternyata dosa membuat manusia itu takut. Tapi kata takut akan Allah itu bukan lahir dari dosa justru. Rasa takut akan Allah itu bukan lahir akibat roh perbudakan atau dosa yang membuat kita menjadi takut. Lalu sebenarnya bagaimana kita memaknai dengan tepat frase takut akan Allah ini? Ya, kita buka dulu Bapak Ibu Saudara 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Ini ayat yang akan kita banyak bahas di bulan ini Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9, silahkan dibuka di Alkitab masing-masing. Saya tidak mencantumkan di slide karena ayatnya cukup banyak, sehingga kita bisa membuka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat-ayat yang kita baca, di sana tidak ada kata-kata takut akan Allah. Enggak ada. Tapi kita mau mencari tahu konsep takut akan Allah menurut Rasul Yohanes dari kata-kata ini, dari ayat-ayat ini. Sama halnya seperti bulan lalu kita belajar dimensi bertumbuh dalam kerohanian kita. Enggak ada kata bertumbuh dalam ayat-ayat mas kita kemarin. Yang ada adalah fase rohani anak-anak, fase rohani orang-orang muda, fase rohani bapak-bapak. Tapi kita memaknainya bahwa itu proses pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membaca ayat-ayat tadi yang kita baca tadi. Kita coba untuk gali dan mencari tahu sebenarnya seperti apa rasa takut akan Allah itu. Sebelum kita gali lebih dalam, saya mau tunjukkan bahwa kata takut dalam perjanjian lama dan perjanjian baru menggunakan beberapa kata. Kenapa kita perlu menggalinya dalam bahasa aslinya? Supaya Bapak Ibu Saudara bisa nanti ngerti gitu ya, arah pembicaraan kita mau kemana. Dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, ya perjanjian lama kita itu menggunakan bahasa Ibrani, itu kata takut menggunakan kata yare atau irat yang artinya takut gentar, tapi juga bisa diartikan sebagai hormat. Dalam bahasa Yunani, Alkitab perjanjian baru kita, itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, karena bahasa Yunani pada waktu itu adalah bahasa pemersatu. Ya, pada waktu itu bangsa Romawi ekspansi begitu luas dan menggunakan bahasa Yunani ini sebagai bahasa pemersatu dari berbagai macam daerah itu.
Sehingga perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Nah, kata dalam perjanjian baru, kata takut menggunakan kata phobeo, artinya takut dan gentar. Dari sinilah muncul kata fobia. Ada orang fobia ketinggian, ada orang fobia dengan ruangan kecil, ada orang fobia dengan binatang seperti ular, ada orang fobia dengan macam-macam. Ya, itu fobia, rasa takut. Tapi juga di perjanjian baru menggunakan kata sebo. Sebo ini sebenarnya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris diartikan worship atau nyembah. Tapi kata worship dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ini di Alkitab bahasa Indonesia justru malah diterjemahkan takut akan Allah. Tapi pada prinsipnya kata takut dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu ini kira-kira. Yare, yirat, phobeo, sebo. Takut, gentar, hormat, kagum, memuja, menyembah. Nah, saya mau tunjukkan nanti Bapak Ibu, sebenarnya takut akan Allah itu condong kemana? Condong yang ke sini seperti phobeo atau condong ke seperti ini. Karena itu akan merubah total pengertian Bapak Ibu Saudara mengenai takut akan Allah. Itu akan berubah nanti. Takut akan Allah itu satu gabungan dari kata takut, kata akan, dan kata Allah. Digabung jadi satu frasa. Apa itu frasa? Frasa itu gabungan dua kata yang memiliki makna. Itu frasa. Kenapa saya perlu bawa ke sini dulu pelan-pelan supaya Bapak Ibu Saudara nangkep nanti. Takut akan Allah kalau mau memaknainya tidak bisa dipecah, Bu. Kita mempelajari kata takutnya nanti keliru malah. Karena kata takut itu ketakutan kita, ketakutan Bapak Ibu Saudara ini kan respon dari sesuatu yang mengancam. Kata takut itu biasanya membuat kita gentar, membuat kita ciut nyali, membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Tapi takut akan Allah nggak seperti itu Bapak Ibu. Takut akan Allah itu nanti akan kita menikmati, justru kita malah senang punya rasa takut akan Allah. Dampaknya beda. Oleh karena itu kita perlu belajar bahwa takut akan Allah tidak bisa dipecah. Kita mempelajari kata takutnya gitu, tidak bisa. Itu satu kesatuan. Kata takut akan Allah ini satu frase. Contohnya, misalkan kuda hitam. Kita tidak bisa mengartikan kuda hitam itu sebagai kuda atau Pak Ruli. Timnas Indonesia U23 menjadi kuda hitam di ajang AFC 2024. Lalu ketika reporternya menggunakan kata kuda hitam, temannya protes. Itu isinya manusia semua kok dibilang kuda hitam gitu kan. Oh enggak, dalam bahasa Indonesia kuda hitam itu artinya jagoan yang tidak diunggulkan. Tapi kita nggak bisa memaknainya dengan kata kuda dan hitam toh. Nggak bisa. Contoh lagi, banting tulang. Saya kagum melihat Pak Daniel banting tulang misalkan. Kan enggak saya melihat berarti Pak Daniel ini tulangnya dibanting-banting, gludang, ngapain Pak banting tulang? Enggak. Banting tulang dalam bahasa Indonesia itu artinya bekerja keras. Sehingga kita nggak bisa memecah kata ini dengan kata banting dan kata tulang. Terus kita dalami, nggak bisa. Harus satu kesatuan utuh. Sekarang contoh bahasa Jawa. Yang tadi pagi saya nggak bahas bahasa Jawa. Tapi tadi siang tadi kok itu muncul gitu. Kalau yang ngaku orang Jawa asli Bapak Ibu, pasti akrab dengan kata-kata teklek kecemplung kalen. Betul nggak? Kalau yang Jawa asli, pasti yang enggak bingung, teklek kecemplung kalian itu artinya apa? Apa Pak Yoto? Nah, timbang golek mending balen. Jadi ceritanya misalkan udah punya kekasih tapi sudah jadi mantan, daripada repot-repot nyari yang baru, sudah balen aja sama mantannya gitu. Nah itu saya sama istri saya itu teklek kecemplung kalian. Kali men jangan Pak. Nah kalau yang orang Jawa asli pasti tahu teklek kecemplung kalen. Misalkan kita ngobrol, lalu yang satu langsung ngeletuk, halam bu wis teklek kecemplung kalen. Yang orang Jawa langsung nangkep, langsung ngerespon, wah benar setuju. Yang bukan orang Jawa, maksudnya gimana maksudnya gitu. Misalkan ada orang Batak di situ. Atau kita agak jauh sekalian, orang Kanada misalnya. Lalu dia terbayang-bayang, dia pulang ke negara asalnya, dia gali kata-kata teklek kecemplung kalen, artinya dia kemudian dia diskusi dengan profesor bahasa Indonesia di Kanada. Mr. I know teklek is like a shoe, you know shoe. Cemplung is throw into water gitu kan. Kalen is pit, gitu kan. God itu apa sih? Pit gitu kan. Terus dia bilang, artinya maksudnya apa? Mereka pasti akan bingung deh orang Kanada. Betul enggak? Kita nggak bisa menerjemahkannya
secara, ini teklek itu artinya gini, enggak bisa, itu harus satu kesatuan utuh. Artinya timbang golek mending balen. Dan kalau mau memaknai dengan tepat, kita harus tanya ya ke orang Jawa. Nangkap Bapak Ibu? Nah, sama halnya dengan kata-kata takut akan Allah. Frase takut akan Allah itu identik, nemplek di kepala orang Yahudi. Sudah dari generasi ke generasi Bapak Ibu. Ulangan 6 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah boleh simak saja. Ini singkat aja karena kita belum membahas ayatnya. Saya akan membahas dengan cepat pembukaannya ini. Ulangan 6 ayat 1 2 bilang begini Bapak Ibu. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi bangsa Israel mau kemanapun, mau di negeri manapun, perintah ini harus diajarkan dan dikerjakan. Apa itu? Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Supaya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapannya dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Jadi ketika perintah ini dikatakan kepada bangsa Israel, eling ya, kemanapun kamu pergi, di negeri manapun, ajarkan kepada anakmu, ajarkan kepada cucumu. Jadi itu nempel di kepala orang Yahudi. Misalkan saya orang Yahudi, maka hal ini akan ada di kepala saya. Saya harus hidup takut akan Allah, mengikuti segala ketetapan dan perintahnya. Saya harus mengajarkan takut akan Allah kepada anak saya. Anak saya harus mengajarkan takut akan Allah ini kepada anak saya lagi, alias cucu dari bapaknya. Terus dari generasi ke generasi, perintah untuk takut akan Allah itu nempel di kepala orang Yahudi. Makanya Yesus pun membahas kata takut akan Allah. Murid-muridnya pun menggunakan kata takut akan Allah. Karena kata takut akan Allah itu sudah biasa nempel di perkataan orang-orang Yahudi. Sehingga Bapak Ibu Saudara kalau begitu, kalau kita memaknai kata takut akan Allah dengan benar, berarti kita harus memaknainya menurut isi kepalanya orang, isi kepalanya orang Yahudi. Bukan dengan isi kepala orang Indonesia. Kalau isi kepala orang Indonesia takut akan Allah pasti akan diterjemahkan dengan saya wedi, saya takut, saya ndredeg sama Allah. Betul? Itu kalau isi kepala kita. Tapi tidak demikian dengan orang Yahudi. Karena ini frase, ingat jangan dipotong. Mari kita memaknainya menurut arti yang mereka pahami. Sama seperti teklek kecemplung kalen tadi, orang Kanada, orang Zimbabwe, kalau mau ngerti teklek kecemplung kalen, tanyalah sama orang Karangdowo, pasti ngerti. Tanya sama orang Tanjung, tanya sama orang Banyuagung, ngerti teklek kecemplung kalen. Saya pelakunya gitu kan. Saya sama istri saya itu teklek kecemplung kalen. SMP, saya SMA, dia SMP, kami udah pacaran, terus kemudian putus. Ketika putus, tak kasih tahu Sam, ketika putus tuh saya nggak punya pacar Sam. Sampai saya ketemu lagi sama dia, nggak ada satupun saya pacar. Istri saya lah gonta ganti pacar Bapak Ibu. Itu bukan menunjukkan dia lebih laku dari saya, itu menunjukkan saya lebih setia dari dia. Nggak ada yang tepuk tangan tuh Bapak Ibu. Jadi teklek kecemplung kalian, tapi yang ngerti ya orang Solo, yang orang Jawa. Sama, takut akan Tuhan, yuk kita pahami menurut kacamatanya orang Yahudi Bapak Ibu Saudara. Gimana kita memaknai takut akan Allah? Yang pertama, saya ajak Bapak Ibu Saudara nanti kita mengoreksi bareng-bareng. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sudah memaknainya dengan tepat. Tapi dari kebanyakan orang yang saya ajak bicara, kebanyakan masih agak-agak kecampur-campur untuk bisa memaknai takut akan Allah. Dengan kata takutnya tadi. Ya, mari kita mengoreksi diri dari pengertian yang salah. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua dari ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, di sana dituliskan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya Anda dan saya adalah anak-anak Allah? Boleh angkat tangan. Percaya? Nah, kalau anak-anak Allah berarti kita pewaris daripada Allah. Sepakat? Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus kita selamat. Amin. Bapak Ibu sudah pernah lihat surga? Tapi kok yakin masuk surga? Katanya orang Kristen pasti masuk surga. Sudah pernah lihat surga? Belum. Di surga kayak apa tahu? Ya kita hanya bisa membayangkan. Tapi kita belum
mengerti, belum ngalami langsung surga kayak apa. Tapi kita punya keyakinan yang kuat bahwa kelak saya akan di sana. Amin. Kelak saya akan menginjakkan kaki di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah seorang anak itu tentunya punya pengharapan bahwa saya aman dalam pemeliharaan Bapak saya. Terlebih-lebih kalau Bapak saya itu menyiapkan warisan kepada saya. Nah, anak-anak Allah adalah pewaris surga. Anak-anak Allah itu memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah pada waktu nanti kita di surga. Kita semua punya hal ini. Bapak Ibu Saudara harus yakin, harus percaya penuh bahwa kita ini akan masuk surga. Tapi persoalannya begini Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita beribadah kepada Allah, berbuat baik, melayani Tuhan, dasarnya bukan karena kita nanti akan masuk surga. Dasarnya karena kita takut masuk neraka. Beda. Saya ulang lagi. Coba dikoreksi, dipikirkan baik-baik Bapak Ibu. Selama ini saya berbuat baik, selama ini saya beribadah sama Tuhan itu dasarnya karena sebuah keyakinan sebagai anak Allah bahwa saya akan menerima surga kelak. Atau saya takut masuk neraka sehingga saya harus beribadah, saya harus melayani Tuhan, saya harus berbuat baik supaya saya nggak masuk neraka, supaya saya terhindar dari neraka. Itu dorongannya beda Bapak Ibu. Saya pernah baca sebuah buku mengenai bagaimana seorang pelatih ski itu memotivasi muridnya, atlet ski. Bapak Ibu tahu olahraga ski ya? Ibu tahu olahraga ski ya Bu ya? Itu turun kan, downhill kan? Turun dari atas tebing, lalu seluncur di salju. Nah itu kan gak lempeng ya, tapi belok-belok Bu ya. Gak lempeng, kalau lempeng kan jelujur gitu kan. Ini belok-belok. Nah biasanya kalau olahraga ski itu ada rintangannya, mungkin ada semacam gunduannya, lalu harus menghindari pohon-pohon yang ada di tebing itu, di bukit itu. Nah pelatih ski ini bilang kepada muridnya, kalau kamu mau berhasil jadi atlet ski, kamu harus fokus pada jalannya, jangan fokus sama pohonnya. Karena di situ banyak pohon. Ingat, fokus sama jalannya, jangan fokus sama pohonnya. Kenapa? Karena menurut si pelatih ski ini, makin kita fokus sama pohonnya, makin besar kemungkinan kita nabrak pohonnya. Tapi kalau kita fokus sama jalannya, maka kita akan semakin lancar ngikuti rute atau jalan yang akan dilalui ski itu. Prinsipnya sama. Kalau kita ikut Tuhan alasannya terhindar dari neraka, kalau kita ikut Tuhan karena kita takut dihukum, resikonya saya khawatir justru kita malah seringkali merasa terhukum. Kita seringkali dihantui ketakutan, apakah iya saya akan masuk surga atau jangan-jangan saya akan terjebak dalam neraka. Kalau kita terlalu fokus dengan hukumannya, saya khawatir kita akan kehilangan damai sejahtera kita dalam ikut Tuhan. Yang namanya pewaris jangan mikir, kalau kita pewaris surga, jangan mikir nerakanya, fokuslah sama surganya. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini kita sedang takut akan Allah atau takut akan neraka? Karena dua hal itu sangat berbeda. Bapak Ibu Saudara bisa duduk di tempat ini bukan karena takut akan Allah, tapi takut sama neraka. Lebih baik saya ikut Yesus daripada saya ada di neraka selama-lamanya. Padahal bukan demikian. Uniknya Bapak Ibu, Talmud, kalau dalam orang-orang Yahudi itu ada yang namanya Taurat. Taurat itu kitab-kitab Musa. Itu diyakini sebagai kitabnya orang-orang Yahudi, Mazmur begitu ya. Juga menjadi kitabnya orang Yahudi, Amsal. Tapi kemudian ada juga yang menjadi pegangan mereka namanya Talmud. Apa itu Talmud? Talmud itu adalah satu buku, isinya adalah hasil diskusi para rabi atau guru-guru Yahudi, hasil tafsiran mereka yang disepakati oleh guru-guru Yahudi, bagaimana mengenai hukum Taurat, adat istiadatnya, bagaimana kebiasaan, bagaimana etika, bagaimana sejarah. Nah, uniknya di dalam Talmud tidak menggunakan istilah yirat Elohim atau takut akan Allah. Hukum Taurat, kitab Taurat menulisnya takut akan Allah, yirat Elohim. Tapi di dalam Talmud ditulisnya bukan takut akan Allah, tapi yirat samayim, takut akan surga. Di dalam Talmud justru para penulis menuliskan kata takut akan Allah itu dengan istilah takut akan surga.
Maka itu saya katakan jelas beda berarti antara takut akan Allah dengan takut akan neraka itu dua hal yang berbeda. Wong takut akan Allah menurut isi kepala orang Yahudi justru adalah takut akan surga. Nah, tapi persoalannya muncul di sini sekarang. Ini akan merubah pola pikir kita. Sebentar. Bukankah takut itu muncul kalau ada sesuatu yang membahayakan di depan sana? Bukankah takut itu muncul kalau ada sesuatu yang mengancam kita? Betul enggak boleh? Kalau di depan ada macan, takut atau kejar peluk? Ya melayu, takut. Betul enggak? Depan macan, beruang. Kalau Winnie the Pooh mungkin peluk ya, tapi kalau beruang kutub, beruang pasti. Bener enggak? Takut enggak? Takut kan? Nah, neraka. Takut, kenapa? Mengancam. Tapi kalau surga, Bu, kan aneh kenapa kok takut akan surga. Betul? Surga kan sesuatu yang membuat kita bersuka cita. Surga sesuatu yang membuat kita nyaman. Surga membuat kita bahagia. Surga membuat kita rasa tenang. Lalu kenapa orang-orang Yahudi menggunakan kata yirat samayim, takut akan surga? Bukankah takut itu muncul kalau sesuatu itu mengancam? Kesimpulannya apa? Berarti kata takut akan Allah atau takut akan surga tidak ada hubungannya dengan kata takut. Kata takut akan Allah tidak ada urusannya sama perasaan takut. Sama kata-kata panjang tangan nggak ada urusannya sama tangan yang panjang. Nggak ada. Panjang tangan tidak ada kaitannya dengan kata panjang. Apa panjang tangan itu? Orang yang suka mencuri. Apa ada kata panjang di situ? Oh berarti dia tangannya memang panjang gitu, enggak. Kata panjang tangan nggak ada urusannya dengan panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kita membongkar sejenak? Ternyata rasa takut tidak ada urusannya dengan perasaan takut. Sekali lagi, kalau kita takut akan neraka, kita bisa paham dengan gampang. Kita nggak mau sampai ke sana. Iya, iklan Bapak Ibu. Tapi kalau takut akan surga, masa iya kita mau kabur dari surga? Betul? Nah, lalu bagaimana membedakannya? Misalkan ada orang naik motor gak pakai helm, gak bawa SIM, gak pakai spion, gak ada nomor plat. Motornya bodong begitu ya. Di depan ada razia. Dredeg enggak? Yolah. Ngewel enggak? Ngewel. Itu takut. Betul? Karena sesuatu yang mengancam di sana. Betul? Nah, tapi kalau sekarang gini. Yola turun dari ruangan ini, kebetulan di bawah ada Pak Jokowi dengan rombongannya. Dan pas pampres kali ini sedang berbaik hati, enggak gusah-gusah, enggak ngusir-ngusir orang-orang yang mau mendekat sama Pak Jokowi. Kali ini pas pampresnya lagi baik hati, habis makan, kenyang, baik hati. Ketika Yola mendekat, Pak Jokowi saya pengen foto Pak, boleh? Oh boleh gitu. Lalu ketika Yola jejer sama Pak Jokowi, ngewel enggak kira-kira? Ngewel. kata Pak Yoto. Kemarin saya tanya sama anak-anak remaja, kalau yang terjadi seperti itu gimana? Apa yang kalian lakukan? Anak-anak remaja bilang, oh saya pertama kan salim tangan. Oke bagus. Kemudian apa? Minta foto. Oh iya, berarti semua kira-kira sama lah. Kita akan dekat sama Pak Jokowi, salim tangan, minta foto. Tapi bener loh, mungkin kalau kita dengan tokoh terhormat terpandang begitu, kita akan ngewel. Pak, foto ya Pak. Si gelora gelem menang yo ngopo gitu kan. Tapi apakah Pak Jokowi sedang mengancam Yola? Tidak. Tapi ada trembling di situ, ada gemetar gitu. Terus bisa nggak Yola dengan seenaknya gitu, Pak, gini ya Pak, gini Pak, nggak bisa. Pak, betul ya Pak. Terus Yola misalkan gemes gitu, nggak bisa. Yola harus hormat, Yola harus jaga sikap karena berhadapan dengan pribadi yang terhormat, yang terpandang. Nah kira-kira itulah
Kalau saya boleh menggambarkan bagaimana orang Yahudi memandang takut akan Allah. Bukan takut karena kemudian rasa cemas untuk dihukum yang membuat mereka gemetar berhadapan dengan Allah, bukan. Tapi seperti perasaan bahwa saya itu tidak kuasa menahan gairah, senang, happy, antusias untuk bersama-sama dengan Allah. Itulah yang dimaknai takut akan Allah. Bagi orang Yahudi, rasa takut akan Allah itu justru bukan takut akan neraka, melainkan takut akan sorga. Tapi sekali lagi, bukan takut untuk berlari menghindarinya, tetapi seperti ada perasaan gemetar yang begitu luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan gak, orang Israel itu ngalami langsung loh, berjalan di padang gurun, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Mereka melihat dengan mata mereka yang jelas ketika panas ngentang-ngentang. The hot is potato itu ya. Panas ngentang-ngentang itu. Ada tiang awan yang melindungi mereka. Isis Bapak Ibu. Ketika gelap gulita di malam hari ada tiang api yang begitu megah. Kalau bukan Allah ini apa ini? Orang Israel hidup dalam pengalaman rohani yang semacam itu. Dikejar sama bangsa Mesir. Belakang tentara Mesir dengan Firaun, depan ini lautnya berau. Mereka bilang, Musa, kamu bawa kami cuma buat mati di sini. Gitu kan. Musa bilang, wes pokoknya percaya wae. Mata kepala mereka melihat bagaimana lautnya berau terbelah jadi dua. Kita nggak ngalami momen-momen itu, mereka ngalami loh. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana mereka begitu gemetar. Bapak Ibu lihat sirkus aja seneng enggak? Lihat sirkus orang lompat-lompat, salto-salto kita, wuh. Loh orang Israel, wow, keren. Wah, laut terbelah. Ketika mereka berhasil nyebrang, Musa, bangsa Mesir ngoyak, tenang. Bangsa Mesir lewat, laut tertutup lagi. Wah. Orang Israel hidup dengan pengalaman rohani seperti itu dan mereka memandang Allahnya. Betapa kami bangsa yang diberkati. Makanya tetua-tetua mereka, sesepuh-sesepuh mereka bilang gini, Ndo, eleng satu ini. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, bilang sama anakmu, bilang sama cucumu, takutlah akan Tuhan Allahmu. Titik, nempel di kepala, bukan takut yang lalu, oh masuk neraka, oh enggak. Sebuah rasa gairah bahwa saya berjalan bersama dengan Allah. Itu takut akan Allah, Bapak Ibu Saudara. Gak ada urusannya dengan rasa takut yang membuat Anda cemas dan khawatir. Kenapa seringkali kita gagal takut akan Allah? Karena kita ini terbiasa gak mau diborgol, kita nggak mau dibelenggu. Rasa takut itu kan konsepnya membelenggu. Sehingga orang ketika dibilang takut akan Allah rasanya kok berat, beban. Padahal takut akan Allah itu ekspresi cinta sebenarnya. Membuat Anda akan merasakan sesuatu yang membuatmu makin cinta sama Tuhan. Makin merasakan keterlibatan Allah dalam kehidupan kita. Jadi apa itu takut akan Allah? Takut akan Allah bukan tentang kengerian menerima hukuman dari Allah. Melainkan satu kesadaran sebagai anak-anak Allah. Ingat kita pewaris surga yang dulu tidak taat. Saya dulu gak taat, melawan Allah. Tidak tahu berterima kasih, iya betul itu saya sekali. Kepada Allah tidak tahu berterima kasih. Tapi kita diubahkan menjadi orang yang beriman kepadanya. Yang melihatnya bukan dalam kemarahan yang menyala-nyala. Tapi kita melihatnya dalam senyum dan kemuliaan yang ramah dan menyenangkan yang membawa kebahagiaan surga. Itu takut akan Allah. Bapak Ibu, Mas Dika deh. Dalam hidupmu Mas Dika, pernahkah kamu melakukan kesalahan yang besar? Dan kamu sadar itu Tuhan gak suka? Pernah gak dihantui rasa bersalah yang demikian kuat dalam hati sampai kita gak bisa tidur? Pernah gak? Nah Bapak Ibu Saudara, takut akan Allah itu akan menyingkirkan itu loh. Kalau kita takut akan Tuhan, ampun jangan hukum saya Tuhan, aku enggak pantas, enggak. Kalau takut akan Allah yang seperti itu masih keliru. Kita bukan di dimensi yang benar. Tapi kalau kita takut akan Allah, Tuhan aku enggak pantas, aku enggak layak, dosaku hitam. Tapi kenapa engkau terima aku seperti ini? Kenapa Tuhan masih tetap berkati aku? Please Tuhan, jangan tinggalkan aku. Nah, perasaan yang semacam ini loh, kita memandang Allah bukan lagi dengan amarahnya yang menyala-nyala. Ingat loh, dosa-dosa kita itu sudah dibuang ke tubir laut, betul? Pak, Bu, kalau nyemplungin barang, plung gitu ya, ke sungai yang mungkin dalamnya cuma 15 cm, masih loh bisa kita ketemu itu barang yang kita lemparin itu. Saya pernah ngirim barang sama Mas Adi itu ke Jogja,
pulang-pulang kok ya kuncinya nyemplung loh di got. Habis makan di rumah makan, tinggal masuk mobil, kunci mobilnya itu nyemplung di got. Saya sama Sadi cuman ya ampun tinggal pulang kok dadak nyemplung di got. Gotnya cukup lumayan lebar dan ya namanya got. Tapi puji Tuhan karena gak terlalu dalam, kami dibantu orang sana, dicari-cari wis pokoknya sampai masuk ke got. Kira-kira setengah jam kemudian ketemu kuncinya. Oh enggak dalam. Tapi Tuhan melemparkan dosa kita itu ke tubir laut. Bapak Ibu mau ingat itu lagi, Tuhan malah gak ingat ya. Tuhan ampuni dosaku yang ini. Aku udah lemparkan itu ke tubir laut. Sejauh timur dari barat. Seperti itulah bagaimana Tuhan sudah menghapuskan, melupakan dosa-dosa kita. Alkitab menulis kasihnya Tuhan itu melampaui kesalahan kita. His love covers your sin. Apa artinya cover? Kalau cuman begini, ini namanya bukan cover Bapak Ibu. Kalau masih ada kayak gini, ini gak covering, ini gak nutup. Kalau dikatakan covers, itu artinya sudah tidak lagi terlihat. Betul? Nah kasihnya Tuhan, Alkitab mengatakan selalu lebih besar dari kegagalan kita, dari kesalahan kita. Kasihnya Tuhan selalu bisa menutupi segala bentuk, maaf saya harus katakan kata ini, kebobrokan kita. Manusia itu bobrok, karena dosa manusia udah bobrok Bapak Ibu. Manusia itu bobrok. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita masih bisa hidup dengan baik seperti ini? Ada Roh Kudus pimpin kita loh. Kalau kita gak dipimpin Roh Kudus, bobrok kita. Mungkin gak sampai sebiadab itu, tapi mungkin kita bisa saja melakukan hal-hal yang amoral, yang melanggar norma. Tapi Roh Kudus yang tuntun kita. Bapak Ibu Saudara, kita gak lagi melihat Allah dengan murka yang menyala-nyala, tapi kita melihatnya dengan senyuman yang ramah. Makanya orang yang dalam hadirat Tuhan itu enggak tuh rasanya malah takut. Bapak Ibu Saudara yang bertemu sama Tuhan, merasakan Tuhan dalam ibadah, pasti akan sering kali aku pengen segera ibadah lagi. Atau ketika bersekutu di rumah, doa menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita tidak merasakan penghakiman dari Tuhan, tapi kita justru merasakan Tuhan sedang tersenyum dengan kita. Tuhan sedang bersuka cita karena kita menghampirinya. Nah, takut akan Allah itu jauh dari konsep kengerian. Tapi takut akan Allah itu konsepnya seperti ini. Kekaguman. Beda. Nah, poin satunya memang agak lama Bapak Ibu. Karena harus merubah mindset kita. Sekali lagi, kata takut akan Allah gak ada kaitannya dengan kengerian. Takut akan Allah ini berbicara mengenai kekaguman kita dengan Allah. Yang kedua, kalau kita sudah mengoreksi diri, kita ngapain? Kita sucikan diri. Menyucikan diri sama seperti Kristus, ayatnya di ayat yang ketiga tadi. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, menyucikan diri. Persoalannya, Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa menyucikan diri dengan cara kita sendiri, gak bisa. Manusia itu bobrok kok. Manusia itu dikuasai sama dosa. Tidak bisa kita menyucikan diri kita sendiri, tidak bisa. Harus ada pribadi yang suci sepenuhnya yang bisa menyucikan diri. Kita bertanggung jawab untuk menyucikan diri, tapi bukan berarti kita sendiri yang berkuasa menyucikan diri kita. Karena manusia sudah rusak total, bobrok karena dosa. Perlu campur tangan Allah agar manusia suci kembali Bapak Ibu. Gimana caranya? Dari ayat 4 sampai 6 sudah dijelaskan di sana. Saya akan bacakan ayat yang keempat dulu. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi pertama, yuk kita stop berbuat dosa. Kalau kita tahu itu salah, ya jangan dilakukan. Semua orang di dunia ini, agama apapun punya konsep yang namanya tobat. Betul? Nah, konsep tobat pada umumnya adalah berhenti dari melanggar ketentuannya, kemudian berbalik melakukan perintahnya. Konsep bertobat umumnya adalah berhenti berbuat dosa dan menjalankan perintahnya. Itu konsep tobat. Nah sama, orang Kristen pun juga langkah pertama yuk kita berbuat dosa. Rasul Yohanes katakan, akuilah dosamu maka ia setia dan adil. Ia akan menyucikanmu dari segala. Dia akan menyucikan kita, mengampuni kita dan menyucikan kita.
Bertobat nomor 1. Berhenti dulu Sam. Sudah dibilangi ojo ini dosa apapun lah ya. Saya nggak mau tentukan satu contoh dosa. Mungkin nggak darani saya sedang menuju ke 1-2 orang. Dosa apapun. Kalau Tuhan bilang stop ya stop, berhenti. Tapi itu baru step pertama Bapak Ibu. Karena konsep tobat di agama manapun seperti itu. Tapi bedanya orang Kristen dalam pertobatannya ada nomor 2, step kedua. Apa step kedua? Percaya kepada Kristus. Pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis adalah pertobatan dari meninggalkan cara hidup yang lama. Tapi pertobatan yang diserukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya berikutnya adalah pertobatan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam ayatnya yang kelima, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Kristus telah menyatakan diri, hiduplah menyatu dengan Kristus maka ia menghapus segala dosa dan di dalam Kristus tidak ada dosa. Jadi pertama stop berbuat dosa, kemudian beriman kepada Kristus, baru yang ketiga kita bertekad untuk makin mengenal Kristus. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu baru sampai di tahap saya dulunya yang enggak menyakiti, contoh yang gampang lah dosa. Gosip, di sini ada yang suka gosip enggak? Banyak ya. Ya gosip lah contoh paling gampang. Kalau kita berkeputusan saya enggak mau gosip lagi, ya bagus, tapi enggak cukup sampai di situ. Orang di luar sana pun juga melakukan hal yang sama, berhenti untuk tidak lagi bergosip. Langkah kedua apa? Yuk kita mau percaya beriman pada Kristus. Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara sudah menerima Tuhan Yesus? Mengatakan dengan mulut, percaya dalam hati. Mulut dan hati dua-duanya harus tetap ngomong. Jadi diingat-ingat, Bapak Ibu sudah pernah belum bilang dengan mulut kita, Tuhan aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan percaya mengakui dalam hati. Dua ini harus ngomong. Itu syarat menerima Yesus. Gampangannya kira-kira seperti itu. Kenapa harus tetap ngomong? Karena seringkali hati ini tidak sinkron dengan mulut. Mulut nggak sinkron dengan hati. Makanya hati percaya, mulut mengaku. Dua-duanya harus dilakukan. Terima Yesus. Nah, tapi yang ketiga, Bapak Ibu jangan berhenti pada terima Yesus saja. Tapi mulailah untuk mengenal Dia. Di ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal. Tidak melihat dan tidak mengenal. Sekarang saya tanya, memangnya Bapak Ibu Saudara melihat Tuhan Yesus? Tidak. Jangan-jangan kita tetap berbuat dosa, kita nggak melihat Tuhan Yesus. Berarti kata tidak melihat ini tidak lalu artinya tidak melihat secara denotatif atau secara letterlek. Tapi melihat di sini dimaknai bahwa Bapak Ibu Saudara itu tidak menghiraukan Yesus. Tidak melihat. Bapak Ibu Saudara mungkin di sini bisa melihat saya fisiknya. Tapi bisa aja pikirannya bisa dimakan di mana ya? Khotbahnya lama sekali. Saya tidak tahu ini mau selesai kapan gitu kan. Melihat saya tetapi tidak menghiraukan saya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sudah dengar Yesus itu ngomong. Bisa lewat hamba Tuhan, bisa lewat firman, bisa lewat renungan yang kita baca, bisa lewat orang tua ngomong sama anaknya, bisa lewat anak yang mengingatkan orang tua, bisa lewat saudara kita. Tuhan sudah bicara tapi kita gak menghiraukan. Tadi pagi saya mencontohkan seperti Coach Sintayong. Yang nonton pasti tahu, coach itu sepanjang pertandingan dia berdiri. 11 pemainnya bertanding di lapangan, Coach Sintayong berdiri di pinggir lapangan. Dia memberikan instruksi-instruksi. Nah, belum tentu seluruh pemainnya itu melihat dia dalam artian memperhatikan Sintayong. Mungkin kalau sekedar melihat coach, oh iya coach ada di sana. Tapi tidak melihat dalam hal memperhatikan, menghiraukan, menaruh perhatian kepada Coach Sintayong gitu loh. Nah sama, Bapak Ibu Saudara seberapa banyak Tuhan sudah ngomong sama kita tapi kita gak mau gubris.
Semakin kita tidak menggubris Tuhan, makin kita tidak mengenal Tuhan. Semakin kita tidak menghiraukan Tuhan, makin kita nggak ngerti suara Tuhan. Tapi kalau Bapak Saudara mulai belajar mengenali suaranya, Daniel turun dari mobil sekarang. Turun Tuhan. Ini benar Tuhan gak ya? Coba saya ikutin aja dah. Turun. Dan begitu saya turun, ternyata ada sesuatu hal yang Tuhan persiapkan. Itu pernah terjadi. Saya sama istri pergi mendukung salah satu pendeta merintis, dia membuka pelayanan, kami datang ibadah di situ. Waktu itu dengan Mbak Dita juga. Nah, setelah dari gereja itu, kami tuh masih mampir makan. Betul ya Mbak Dita? Kita mampir makan di KFC daerah Ngarsopuro sana. Kami masih makan. Nah, ceritanya sebelum saya ke gereja dengan istri saya dan keluarga dan Mbak Dita juga ikut waktu itu sama Satris juga. Sebelum itu saya dan istri dan keluarga mampir dulu ke Toserba Atria di dekat Mangkunegaran Bapak Ibu. Saya mampir ke situ. Nah, ketika saya mampir ke situ, di Toserba itu ada orang lagi jualan kerupuk. Kelihatan kerupuknya masih banyak. Kerupuk-kerupuk yang Bapak Ibu Saudara kalau di daerah Depark Solo Baru itu ada orang jualan kerupuk plastik gede itu loh. Waktu itu gerimis-gerimis kerupuknya saya lihat masih banyak. Tergerak hati untuk membeli. Ya walaupun mungkin hanya sekedar membeli 1-2 tapi memberi berkat kepada. Tergerak gitu. Tapi saya pikir gini, saya tak belanja dulu lah. Nanti pulangnya baru mampir lagi ke orang ini. Masuklah saya belanja. Yang saya lupa, Atria itu pintunya 2. Ada pintu sebelah utara dan pintu sebelah timur. Saya masuk di pintu sebelah utara, tapi kasirnya ada di pintu sebelah timur. Orang itu di pintu yang utara Bapak Ibu. Saya masuk belanja dengan istri, saya nggak cerita sama siapa-siapa kalau hati tergerak. Udah belanja aja, keluar lewat pintu timur, masuk mobil langsung berangkat ke gereja. Lupa. Selesai ibadah, namanya orang lupa, mampir makan, KFC. Lupa, lapar juga. Jadi sudah habis ibadah mampir makan. Setelah saya makan, saya udah mau pulang. Saya pengen pulang itu lewat sebelah timur. Saya mau pulang itu ngelewati daerah, kalau di Solo itu di daerah ngelewati UKS, tempat ibadah kita kalau pagi. Kemudian nanti ngelewati pasar mebel, terus sampai ke Bibis itu. Saya rencana lewat timur. Istri saya tiba-tiba nyeletuk, "Pi, aku mau ke Nusuan." Oh ya sudah, berarti saya muter, saya lewat Pasar Legi. Bapak Ibu, ketika saya lewat Pasar Legi, sampai di perempatan Tambak Segaran, kemudian saya nganan ke arah Pasar Legi. Dalam perjalanan itu tiba-tiba saya melihat itu emas jualan kerupuk, jalan, tak salib pakai mobil itu. Langsung saya banting setir ke kiri, saya berhenti, istri saya, "Loh, Bi, apa ketinggalan, apa yang..." Pokoknya gitu. Apa Bi? Saya setelah orangnya ini jalannya kejauhan. Langsung saya turun, saya panggil, Mas. Ini ya, berkat dari Tuhan. Oh ya, makasih Pak. Saya masuk mobil, sudah tenang pikiran saya. Nah sekarang pertanyaan kan begini. Berapa banyak persentasenya orang itu akan jalan di tempat itu dan papasan sama saya lagi, padahal saya sudah sempat ke gereja, saya sudah sempat ke KFC, saya pengen lewat daerah timur, istri saya nekat nyuruh pokoknya lewat Pasar Legi, di titik, jam, detik, menit yang Tuhan sudah tetapkan harus ketemu di situ. Itu yang maksud saya ceritakan bahwa semakin sering kita belajar untuk ngikutin arahan-arahan seperti ini, kita akan makin menyadari bahwa Tuhan bekerja nuntun kita. Makin sering kita lakukan, makin kita melihat Dia, makin kita mengenal Dia. Makin kita menggubris Tuhan, makin kita mengenal Tuhan. Makin kita menaruh perhatian sama Tuhan, makin kita mengenal Tuhan. Mungkin selama ini kita sulit mengenal Tuhan karena berkali-kali Tuhan suruh kita, instruksi kepada kita yang tidak mau. Menyucikan diri itu berarti berhenti berbuat dosa, kemudian beriman pada Kristus sebab Dia yang akan menyucikan diri kita, menghapus dosa-dosa kita. Kemudian menyucikan diri juga berarti kita punya tekad untuk makin kenal sama Kristus. Kalau Bapak Saudara berkata bahwa sulit, orang menyucikan diri itu terasa sulit, masih sulit. Perhatikan ayat ini. 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, dan seterusnya. Artinya, hidup saleh kita ini karena kuasa ilahi Allah. Bapak Ibu bisa hidup saleh karena ada kuasa ilahi yang memampukan kita. Kuasa ilahi ini sudah dianugerahkan sama Tuhan.
Kuasa ilahinya telah menganugerahkan, memberikan kepada kita semua yang berguna untuk hidup yang saleh. Sudah Tuhan anugerahkan. Jadi kalau ada yang berkata susah hidup suci, susah hidup saleh, sebenarnya tidak. Kenapa? Tuhan pun sudah siapkan caranya. Tuhan sudah berikan kemampuannya. Tuhan sudah berikan segala sesuatu yang berguna supaya Bapak Ibu bisa hidup saleh. Semua apa? Lewat puji-pujian. Bapak Ibu kelingan puji-pujian di sini, Bapak Ibu bisa makin hidup saleh. Lewat firman Tuhan, Bapak Ibu ingat ayat-ayat Alkitab bisa makin hidup saleh. Bapak Ibu ingat khotbah di sel group, di Oikos, kita makin bisa hidup saleh. Tuhan kasih banyak hal supaya kita bisa hidup saleh, hidup suci. Persoalannya kita nggak mau gubris. Yang ketiga, cepat aja waktu saya tinggal 5 menit. Mari kita menjaga diri. Pertama, mengkoreksi diri supaya pengertian kita nggak salah. Takut akan Tuhan bukan mengenai kengerian, takut akan Tuhan mengenai kekaguman. Koreksi diri dulu. Yang kedua, mari kita menyucikan diri. Caranya gimana? Berhenti berbuat dosa, kemudian percaya kepada Kristus. Step ini saya pikir Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, tinggal bertekad untuk makin mengenal. Lalu kemudian yang ketiga, mari kita menjaga diri. Kenapa menjaga diri? Karena hari-hari ini itu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ayat yang ke-7 dikatakan, anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Iblis Bapak Ibu akan selalu mencari cara agar makin banyak orang meragukan Kristus, menolak Kristus, menghina Kristus. Banyak cara. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah rapat raya iblis-iblis dengan bosnya, bos iblis Mas Kren. Iblis-iblis yang kerucu-kerucu ini laporan, Pak Bos, sekarang manusia orang-orang Kristen tuh angel, dijak ke diskotik enggak mau. Mereka sudah tahu diskotik itu dosa, enggak mau ke diskotik. Disuruh selingkuh enggak mau, mereka ngerti kok kebenaran. Suruh korupsi enggak mau. Susah sekarang tuh ngojek-ngojek orang-orang Kristen. Mereka udah terlalu rajin ke gereja. Gimana nih kita bisa repot kalau ini makin banyak orang ngerti kebenaran, makin banyak orang ngerti firman, mereka gak mau sama akal busuk kita. Gimana Pak Bos? Bos iblisnya ini bilang begini, wes tenang. Kalau dijak dugem diskotik enggak mau, jak selingkuh, korupsi, nyolong semua enggak bisa. Tenang, kita masih bisa pakai cara ini. Apa Pak Bos? Gampang. Firman dipelintir sidik. Oh, mereka itu rajin ke gereja. Wes ben mereka di gereja dengerin firman, tapi firmannya tak pelintir sidik. Biar mereka nanti pada akhirnya ngikuti apa yang mereka yakini, padahal yakini salah. Akhirnya iblis pun mencoba menjalankan rencana strategi itu. Dijalankanlah rencananya, gitu. Banyak orang mulai meragukan Kristus. Banyak orang mulai berkata ada jalan keselamatan lain selain Kristus. Di sana iblisnya, piye, tontonan. Kok cara kacer toh? Wah iya Pak Bos, bener iya. Suruh ngapusi wegah, suruh korupsi wegah, tenang, firmannya aja dipelintir sidik. Bapak Ibu, ajaran hari-hari ini tuh wah luar biasa. Pernikahan sesama jenis mulai dilegalkan di gereja. Ngeri Bapak Ibu. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan bisa terpeleset dengan ajaran-ajaran yang kayak gini. Makanya yang pertama tadi koreksi diri dulu. Mengenai konsep takut akan Tuhan harus benar. Bukan dilandasi rasa ngeri. Kemudian setelah itu sucikan diri. Tapi jangan berhenti di situ. Mari kita menjaga diri. Karena banyak orang sudah Kristen, iya. Sudah melayani Tuhan, iya. Imannya luar biasa Mas Kren. Tapi tiba-tiba dia terpeleset hanya karena sebuah tawaran kalau kamu mau naik promosi jabatan ini, tapi kamu KTP-mu dirubah ya, KTP-nya tok. Enggak usah pindah agama, enggak KTP-nya tok gitu ya. Tapi aku enggak mau, enggak apa-apa KTP-nya tok, nanti biar laporan ke atasan agamamu ini. Ya udahlah Tuhan KTP-nya tok Tuhan. Kemudian akhirnya KTP-nya dirubah. Tidak lama bosnya datang lagi, ini kita mau ada acara barengan nih, acara gabungan bareng-bareng gini. Ini istilahnya acaranya kumpul bersama untuk ibadah bareng-bareng. Loh Pak tapi kan, nanti kan Pak Bos mau lihat kamu kan nanti jabatanmu naik. Terus rapopo tak ajari. Sedikit mulai akhirnya ikut. Bapak Ibu Saudara, kalau enggak hati-hati, banyak orang akan terpeleset dengan tipu dayanya iblis. Hari-hari ini akan banyak cara yang iblis kerjakan supaya orang mulai meragukan Kristus, mereka menolak Kristus, bahkan menghina Kristus. Bapak Ibu kalau enggak jaga hati-hati, kita akan jatuh di sini. Hati-hati dengan ajaran sesat hari-hari ini, saya enggak akan jelaskan dengan detail, waktunya enggak cukup. Tapi hati-hati, jangan pernah memandang remeh dosa.
Jangan ikut-ikutan sama ajaran yang berkata bahwa Kristus hanya salah satu jalan keselamatan. Itu salah besar. Hati-hati dengan ajaran yang mengatakan tujuannya adalah saya bahagia. Hari-hari ini banyak itu kata-kata mutiara kutipan di Instagram, TikTok, apalah segala itu Mbak Yola. Kalau enggak hati-hati, kata-katanya apa? Kamu berhak untuk bahagia. Jangan hiraukan orang lain. Hidupmu adalah keputusanmu. Kamu berhak bahagia. Wah ini katanya kayaknya bagus. Tapi kalau kita enggak hati-hati, kita enggak mau gubris orang tua. Kita enggak mau gubris saudara-saudara. Kita enggak mau gubris pemimpin rohani. Kita enggak mau gubris atasan kita di kantor. Pokoknya intinya aku bahagia. Bahagiaku. Gara-gara dorongan kata-kata mutiara seperti itu. Intinya saya bahagia. Oh bukan. Intinya bukan saya bahagia. Paulus mati dipenggal. Petrus mati disalib terbalik. Rasul-rasul yang lain ada yang matinya ditombak. Ada yang matinya diseret dengan kuda. Bahagia? Bahagia. Bahagianya mereka adalah mengabarkan Injil. Bukan bahagia menurut dunia. Bapak Ibu Saudara hati-hati ya. Dan juga ukuran keimanan bersifat jasmania. Ada ajaran-ajaran yang berkata kalau Bapak Ibu gak sukses berarti imannya gak besar. Kalau Bapak Ibu masih ngontrak berarti imanmu gak sungguh-sungguh. Hati-hati. Dari mana asalnya iman bisa diukur dari berkat-berkat jasmani. Ajaran-ajaran semacam ini hari-hari ini mulai masuk ke gereja. Mari bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menjaga diri kita? Mari kita terus berbuat kebenaran. Nanti dibaca ayatnya Bapak Ibu ayat 7-9. Ingat fokusnya bukan kebaikan tapi kebenaran. Yang baik belum tentu benar. Kemudian kebenarannya pun harus standarnya Kristus. Bukan kebenarannya standarnya pikiran dan perasaan kita sendiri. Loh menurutku benar, tak pikir benar. Tidak bisa. Standarnya harus Kristus. Dan tenang saja, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Bapak Ibu punya benih ilahi. Punya kodrat ilahi. Maksudnya apa? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, berbuat benar itu bukan sesuatu yang susah. Leres mboten Bu. Ibu bisa bahasa Jawa ya? Orang Probolinggo bisa bahasa Jawa gitu. Sayang tolnya belum sampai Banyuwangi ya Bu. Kalau tolnya sampai Purbalingga itu Jawa Tengah ya. Iya. Kalau Probolinggo itu yang Jawa Timur. Ngapak-ngapak. Sakit bahasa Jawa berarti Bu ya. Bu, ketika Ibu belum kenal Yesus, masih di bawah dalam naluri dosa, melakukan dosa itu susah apa gampang Bu? Oh gampang. Karena kita dipimpin naluri dosa. Nah sama halnya ketika kita sudah dituntun, dipimpin oleh kodrat ilahi, ada benih ilahi. Tadi kan dikatakan kita ini anak-anak Allah sebab kita ini lahir dari Allah. Ada benih ilahi, ada kodrat ilahi kalau kata Rasul Petrus. Ada kodrat ilahi yang diberikan Allah kepada kita. Ketika dipimpin naluri dosa, berbuat dosa itu gampang. Berarti harusnya ketika dipimpin oleh kodrat ilahi, berbuat benar itu pun gampang. Ketika dipimpin naluri ilahi, berbuat benar itu gampang. Jadi ketika dulu kita dipimpin dosa, kok gampang mentok kok gonta-ganti pasangan, gampang mentok kok tekpo. Tahu tekpo. Pak Daniel kok ngerti tekpo barang. Dulu kok gampang men kayak gitu. Loh, dipimpin naluri dosa. Sama halnya ketika dipimpin naluri kebenaran, kodrat ilahi, loh kok kowe soto ngampuni? Kok gampang mentok? Kita akan berkata, loh emang ngampuni angel toh? Bukan sombong, tapi karena kita dipimpin sama naluri ilahi, kodrat ilahi. Ketika dipimpin kodrat dosa, naluri dosa, berbuat dosa itu gampang. Orang sanggup dipikir Sam. Melek moto kita bikin dosa. Sama halnya ketika kita dipimpin naluri ilahi, melek moto kita berbuat benar, gak susah. Tidak perlu diupayakan Tuhan kenapa kok susah banget ya berbuat benar. Oh enggak, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, takut sama Allah, berbuat benar itu kayak Yesus kayak biasanya. Maka orang kan bisa melihat kenapa orang itu begitu berbeda. Mengapa dia melakukan hidup yang benar tetapi rasanya santai saja. Enggak susah. Ngampuni orang kata sebagian orang susah. Tapi kok orang-orang ini bisa dengan gampangnya? Ya memang enggak susah. Karena ada naluri ilahi dalam diri saya. Loh berbagi memberi. Wah yo eman no awal no. Tapi kenapa orang-orang Kristen kok kayaknya gampang memberi? Kita akan berkata, loh emang memberi angel tuh. Gitu. Bukan karena sombong, sekali lagi karena itu memang mudah. Ketika naluri ilahi
ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya akan tutup dengan kesimpulan ini. Takut akan Allah bukan takut akan neraka. Ini sikap hati sebagai anak-anak Allah yang mau terus menyucikan diri, mau menjaga diri benar, sebagaimana patron kita atau teladan kita Kristus itu suci dan benar. Ini sekali lagi bukan mengenai kengerian, ini mengenai kekaguman. Kalau takut akan Allah itu kengerian, kita nggak mau bersama-sama dengan Allah. Tapi takut akan Allah itu kekaguman, membawa kita pengen terus bersama dengan Allah. Tuhan memberkati. Tutup aja Mbak Dita, main musik, mari kita maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, tutup mata sejenak saja untuk kita merenungkan. Sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sudahkah sejauh ini kita sungguh-sungguh takut akan Allah atau kita hanya takut akan hukumannya Allah? Sudahkah kita takut akan Allah atau kita sekedar takut akan neraka? Takut akan Allah sejatinya bukan mengenai kengerian, tetapi takut akan Allah adalah mengenai kekaguman kita, anak-anak Allah, memandang wajah lembut Bapa kita. Kalau selama ini kita begitu sulit hidup dalam kebenaran, mungkin kita karena takut akan neraka, bukan takut akan Allah. Kalau selama ini rasa-rasanya kita jatuh bangun terus dalam dosa, kita sulit untuk berkomitmen setia sama Tuhan. Mungkin karena selama ini memang kita hanya takut akan hukumannya Allah, bukan sungguh-sungguh takut akan Allah. Kita hanya terancam kengerian, bukan menikmati kekaguman. Makasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Hanya dengan kehidupan kami ini Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari katakan bersama-sama, terlalu banyak, terlalu banyak. Saya undang ke depan Bapak Iwan dan juga Bapak Adi Grand untuk mempersiapkan diri melayani jemaat dalam perjamuan kudus kita. Yang tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba terbatas dalam menyampaikan setiap hal yang Tuhan sudah taburkan sore malam hari ini. Tetapi Roh Kudus Tuhan, bekerjalah dalam setiap hati kami, menjadikan firman Tuhan yang sudah disampaikan ini menjadi rema dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Agar dalam kehidupan kami sehari-hari, kami terus diingatkan untuk mengkoreksi pikiran kami mengenai konsep takut akan Allah. Untuk kami terus menyucikan diri kami, bertobat, percaya kepada Kristus, dan bertekad untuk mengenal lebih dalam. Dan lebih lagi, kami jaga diri kami. Karena begitu banyak godaan hari-hari ini Tuhan. Begitu banyak tipuan jebakan iblis yang menina bobokan kami. Ketika kami tidak sadar, kami lengah, kami jatuh. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami. Dan kalau malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus yang membantu kami untuk terus mengingat dan menghayati pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib.
yang membawa kami menghargai keselamatan, membawa kami menghargai berkat penebusan-Mu. Biarlah kiranya perjamuan kudus ini pun boleh terus mengingatkan kepada kami, untuk kami mau terus membangun rasa takut akan Allah, cinta kepadamu, setia kepadamu, sampai hembusan nafas kami yang terakhir. Berkati rapal pelayan-Mu Tuhan, yang akan melayani perjamuan kudus, Pak Iwan dan juga Pak Adikren. Berkati pakai hidupnya dan juga layak akan pantaskan. Berkati jemaat semua, agar kami, hati kami, pikiran kami boleh siap menerima, merenungkan, menghayati makna perjamuan kudus ini. Hormat pujian kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan akan dilayani, kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Mari katakan terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan, ku persembahkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari jemaat Tuhan saja, jemaat katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Kami tak mampu membalas semua, tapi satu hal Tuhan, kami rindu mempersembahkan segenap hidup kami ini, membaktikan hidup kami ini, seluruh nafas, detak jantung, kehidupan kami, agar kami tetap cinta dan tetap setia kepadamu. Ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini komitmen kami Tuhan. Kalau mengingat terlalu banyak Tuhan, berkat yang Tuhan beri bagi kami, keselamatan, penebusan, pembelaan, pemeliharaan, pertolongan di masa kesesakan. Ketika kami tidak mampu, tidak sanggup berjalan lagi, kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja. Terlalu banyak Tuhan. Kami gak bisa balas satu persatu. Tapi satu hal Tuhan, kami mau terus mengagumi cinta-Mu. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia sama Tuhan untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, renungkanlah perkataan ini, bahwa sesungguhnya kita adalah seteru-seteru Allah karena dosa, pelanggaran, dan kejahatan kita. Kita pantas menerima murka Allah, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita merenung sejenak dan bersyukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala.
Demikian tertulis firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kita akan mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengar Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami terima berkat perjamuan kudus-Mu Tuhan sepenuh-penuhnya terjadi tergenapi dalam kehidupan kami. Setiap sakit penyakit kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Sebab sesungguhnya penderitaan kami, sakit penyakit kamilah yang Tuhan tanggung di atas kayu salib sana. Bapa di surga, setiap kami yang berbeban berat, memikul permasalahan persoalan kehidupan, kami percaya Tuhan akan berikan kelegaan dalam kehidupan kami. Jalan keluar tepat pada waktunya, agar kami boleh sungguh-sungguh semakin yakin Tuhan kami Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, sekali lagi bersama-sama kami mengimani setiap berkat perjamuan kudus kami terima sepenuh-penuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya serahkan pada pemimpin pujian. puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini boleh menguatkan kita, boleh membuat kita lebih bersemangat lagi dalam menjalani hari-hari kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita, nanti saya minta Ibu Asih berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami ucap syukur ya Tuhan untuk anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu, biarlah menjadi rema dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan,
Dan sebentar kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan, yang telah kami siapkan dari rumah. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita iringi persembahan kita dengan pujian siji loro telu. Ojo sembrono sepuluh wis jangkep derek Gusti sing mantep. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya derek tenan derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Siji loro telu ayo kanca padha melu. Papat limo enem derek Gusti sing temem. Pitu wolu songo derek Gusti ojo sembrono sepuluh wis jangkep derek Gusti mesti sambet. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan derek Gusti mesti nopo Bapak Ibu? Mesti selamat. Puji Tuhan. Derek Gusti mesti selamat. Amin. Haleluya. Sebentar saya akan informasikan untuk kegiatan sepekan MCC. Hari Senin jam 6 sore ada latihan tamborin bagi sementara putri-putri ya. Sementara putri-putri untuk bisa yang mau berminat untuk belajar main tamborin boleh berlatih hari Senin jam 6 sore. Lalu hari Rabu jam 10 pagi ada program Kristal di mana JKI MCC mempunyai kerjasama dengan Radio Immanuel dalam program Kristal. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan channelnya di berapa Pak? 94,3 FM. Oh oke ya. Lalu sorenya jam 6:30 ada oikos di wilayah masing-masing. Nanti bisa di-sharingkan via grup ya. Lalu hari Kamis jam 6 sore itu ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Monggo Pak. Saudara, ibadah kenaikan Tuhan Yesus itu diadakan tanggal 9 Mei jam 6 sore di Lawang Jonjing. Kenapa? Karena kita berarti 11 hari berturut-turut kenaikan Tuhan Yesus, kemudian start tanggal 10 berarti itu ibadah peringatan pencurahan Roh Kudus 10 hari berturut-turut, dan itu semua di Lawang Jonjing, kecuali nanti tanggal 19-nya, tanggal 19 Mei itu kita di UKS langsung gabungan. Jadi minggu depan itu langsung ibadah, bukan yang minggu depannya, tapi minggu depan lagi, 2 minggu lagi tanggal 19 itu
akan ada ibadah gabungan di UKS untuk memperingati perayaan Pentakosta. Tapi ibadah kenaikan sampai dengan tanggal 18, ibadahnya di Lawang Junjing pukul 6 sore. Yang belum tahu Lawang Junjing, nanti kami akan share log di grup, ya, di grup komunitas. Kemudian, khusus untuk Oikos Jebres dan juga Oikos Kandang Sapi, Mas Gren dan juga Mbak Irma dan juga rekan-rekan Jebres Kandang Sapi, besok Rabu diundang di rumah Pak Anton untuk ucapan syukur ulang tahun Pak Anton pukul 10 pagi. Kamis, maaf. Rabu kan kita kristal ya. Kamis, Mbak Irma, Mas Gren. Kamis tanggal merah, mestinya libur Mbak Irma. Oh, ibadah pagi, Mas Gren? Bisa ya. Saya diminta tolong untuk Pak Anton menyampaikan supaya rekan-rekan Oikos Jebres dan juga Oikos Kandang Sapi. Ya, betul. Jam 10 pagi tanggal 9 di kediamannya Pak Anton di Kandang Sapi. Jadi kita akan bertemu besok hari Kamis ya, berarti ya, betul ya, hari Kamis jam 6 sore di Lawang Junjing. Kula aturi Bapak Ibu Saudara semua saged rawuh untuk kita bersama-sama beribadah. Dan hari ini kami ucapkan selamat datang untuk Ibu sinten Ibu? Adikipun Bu Mulace. Oh iya, saya lihat-lihat mirip memang ya setelah saya perhatikan. Oh ngaten, Ibu Bu sinten? Ibu Endah. Endar. Ya, telinga saya memang sebelah kiri ini rada ruwet ini Bu. Telinga saya kiri ini memang agak-agak bermasalah. Ibu Endar. Menika putra-putra nih Bu. Oh ya, selamat datang Mas dan juga Mbak, selamat datang dari Purbalingga. Tadi saya dengarnya Probolinggo, kalau Probolinggo itu Jawa Timur. Kalau Purbalingga itu dekatnya Purwokerto. Purwakarta Bu. Bukan Purwakarta beda lagi. Purwokerto itu masuk Banyumas juga ya Bu ya, masuk Kabupaten Banyumas. Iya. Papa saya Cilacap Bu. Iya, jadi ya kami yang ngapak-ngapak juga. Bisa lah. Ya. Mas Wahyu, mana Mas Wahyu? Ini Karangpucung Ibu. Iya, kalau saya Majenang mau ke arah Banjar itu. Ya jadi nanti kita habis ini reuni aja. Orang Banyumas ya, orang Banyumas bareng-bareng. Ibu selamat datang untuk kehadirannya, terima kasih. Bu Mulace, pokoknya tetap semangat. Hari Selasa kemarin ya, ibu-ibu Kombua berkunjung ke tempat Bu Mulace untuk memberi support semangat. Dan terima kasih ibu-ibu, baik dari Solo Selatan maupun Solo Utara, luar biasa semangatnya. Ibu-ibu Kombua kita itu semangat-semangat. Wah makan-makan, saya tidak diajak. Baik yang selatan maupun yang utara, semua nilap ke KB. Enggak apa-apa ya, pisan-pisan. Sekali lagi nanti kita akan berdoa juga untuk Bu Mulace. Berarti masih berapa hari lagi ini untuk baru 9. Tuhan kasih kekuatan nggih Bu Mulace. Ibu Endar sementara masih di Solo atau akan kembali ke Purbalingga. Kita akan doa supaya perjalanan dengan lancar. Kemudian kita juga berdoa untuk keluarga Mas Stefanus yang sedang berduka. Ya, yang mau rencana untuk hadir ke Tiongting itu kayaknya maesongnya besok malam ya. Senin malam ada maesong atau kalau mau ibadah pemberangkatan itu hari Selasa. Nanti kita akan share untuk hoimnya di grup ya. Mas Nunus yang biasa khotbah di sini ya, yang gantengnya 11-12 sama saya. Nah, guyune udah terpaksa kabeh Bapak Saudara. Iya, loh ganteng saya Pak Ruli. Saya udah laku loh. Mas Nunus kan baru pacaran, belum jadi ya tuh. Jadi belum laku-laku bener gitu kan. Gak ada orangnya berani ngomong saya. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Senang sekali ya, habis ini ada yang mau ngajak makan kah kemana? Terus gue itu langsung tembak. Enggak Bapak Ibu bercanda ya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak kami di sorga, terima kasih untuk pesta rohani malam hari ini. Kami boleh beribadah, bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian hati kami bersuka cita. Lewat firman Tuhan kami terus diajar, kami dibentuk makin hari makin serupa seperti Kristus. Semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Mu. Bapak di sorga,
sorga, malam hari ini hamba berdoa bagi setiap jemaat semua. Berkatilah keluarga kami, menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih mesra. Seluruh anggota keluarga kami saling mengasihi, mendukung satu dengan yang lain. Dan satu hal yang kami rindukan, seisi ruh kami Tuhan, diselamatkan dalam nama Yesus. Kalau ada anggota keluarga kami yang belum percaya kepada Kristus, kami berdoa bersatu hati, Tuhan buka hatinya, lembutkan hati mereka, mereka akan percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati pekerjaan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, menghasilkan berkat yang terus bertambah-tambah semakin besar, bukan untuk kesombongan kehebatan kami, tapi semata-mata untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikan kami saluran berkat bagi banyak orang juga. Berkati anak-anak kami yang sekolah, jadikan mereka anak-anak pintar, cerdas, berprestasi, bahkan anak-anak yang jenius, memperoleh banyak kesempatan-kesempatan baik, beasiswa, pertukaran pelajar. Jadikan mereka terang dan garam di sekolah mereka masing-masing. Kami rindu anak-anak kami sungguh-sungguh boleh memancarkan sinarnya Tuhan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Bapa di surga, berkati juga untuk setiap permasalahan pergumulan kehidupan yang kami hadapi hari-hari ini, maupun juga yang sedang sakit Bapa. Kami berdoa bersehati, biarlah setiap pergumulan kehidupan yang sedang kami hadapi, kami dimampukan melewatinya. Tuhan beri kami kekuatan untuk boleh menghadapi satu persatu, dan pada waktunya kami akan bisa menyelesaikannya karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Beri penghiburan Tuhan agar terus bersemangat dalam menjalani proses kesembuhannya. Terkhusus kayak berdoa bagi Ibu Mulatsih yang baru menjalani 9 kali penyinaran periode ini. Kayak berdoa Tuhan berikan semangat dalam hatinya. Berikan kekuatan, metabolisme tubuh yang sehat, yang sempurna. Tuhan akan mengadakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-Mu ini Tuhan. Kayak percaya Ibu Mulatsih akan merasakan pertolongan mujizatnya Tuhan. Dan menjadi kesaksian yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Endar yang besok akan kembali ke Purbalingga. Penyertaan Tuhan akan terus menjagai, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, tibakan di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga sanak saudara, untuk juga boleh membagikan kesaksian selama di Solo, membagikan berkat-berkat kepada keluarga di sana. Dan jika Tuhan mengizinkan akan memperjumpakan kami kembali dalam bentuk kesaksian-kesaksian yang saling memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mas Stefanus yang hari ini sedang berduka karena Tuhan izinkan untuk panggil pulang kembali oma, emak atau nenek terkasih. Kami percaya kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan membalut keluarga Mas Stefanus. Diberkati, diberi sukacita, damai sejahtera, penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pelayanan selama sepekan kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibadah 10 hari, kenaikan Tuhan Yesus semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan cukupkan keperluan kami Tuhan. 10 hari berturut-turut kami akan menyewa tempat untuk ibadah 10 hari. Kami percaya pertolongan-Mu, pemeliharaanmu akan mencukupkan semuanya. Ini pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang akan memampukan setiap kami semua menjalaninya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-Mu malam hari ini yang begitu setia, sungguh-sungguh, mulai dari perlengkapan, asyar, penari, pemain musik, pemimpin pujian, semua tanpa terkecuali. Para pelayan-Mu Tuhan, pakai mereka semakin hari semakin luar biasa, dipercaya perkara-perkara lebih besar, menjangkau semakin banyak jiwa, Tuhan yang semakin dipermuliakan, dibesarkan. Setiap jemaat yang hadir malam hari ini, kami berdoa berkat terindah, berkat terbaik, berkat teristimewa, Tuhan siapkan bagi kami semua dan kami terima sepenuh-penuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong jagai sertai sampai di rumah dengan selamat, berkumpul dengan sanak saudara keluarga kami, dan pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Sekarang jemaat Tuhan, bukalah kedua tangan-Mu, kita akan bersama-sama menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga sukacita damai sejahtera persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa termatrai melimpah-limpah dalam hati kita semua tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.